kembali dengan Guru Ceria, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga klik tanda lonceng. Dengan saya tentang info capaian pembelajaran, mengintip kurikulum baru, yaitu kurikulum prototype. Nah, teman-teman semua boleh dilihat pada keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan. Bisa teman-teman download sendiri. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi apa yang bisa dirumuskan dari tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif dan dimensi pengetahuan, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, aspek yang harus ada adalah secara operasional komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek antara lain kompetensi, konten, dan variasi. Apa yang dimaksud dengan aspek kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Untuk membaca secara lengkap capaian pembelajaran, silakan di-download pada link pada deskripsi video ini. Sebagai contoh tentang capaian belajar, saya tayangkan untuk pelajaran matematika. Capaian pembelajaran mata pelajaran matematika dimulai dari rasional mata pelajaran matematika. Ada tujuan mata pelajaran matematika. Apa tujuannya? Yang pertama, memahami materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis, dan mengaplikasinya secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah matematis. Kemudian menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan, mengaitkan materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi. Kemudian memiliki sikap menghargai. Nah, karakteristiknya juga dijelaskan. Yang pertama adalah elemen. Nah, elemennya adalah bilangan, kemudian aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Kemudian yang kedua, elemen kecakapan dalam mata pelajaran matematika, pemahaman matematis, penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah matematis, komunikasi dan representasi matematis, dan koneksi matematik. Nah, capaian pembelajaran matematik setiap fase. Yang pertama, fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD. Kemudian apa capaiannya? Memahami dan melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Jadi kalau melihat sedikit dari uraian ini, berarti kelas 1 dan 2 itu akan belajar tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Kemudian dijelaskan elemennya, misalnya bilangan, capaian pembelajarannya seperti apa, aljabar juga sama, pengukuran juga sama, geometri juga sama. Kemudian fase 3, fase B, kemudian fase B untuk kelas 3 dan 4 dijelaskan juga. Kemudian nanti kita lihat elemennya, yaitu bilangan sama seperti tadi, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Fase C
Ini untuk kelas 5 dan 6 SD. Nah, sekarang kita akan lihat pada fase berikutnya, yaitu fase D, yaitu kelas 7, 8, dan 9 SMP. Mari kita lihat. Elemennya itu untuk bilangan. Jadi nanti di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat tak sebenarnya, bilangan yang menggunakan notasi ilmiah. Mereka dapat melakukan operasi aritmatika pada ragam bilangan tersebut dengan beberapa cara dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat mengklasifikasikan himpunan bilangan real dengan menggunakan diagram Venn. Mereka dapat memberikan estimasi atau perkiraan hasil operasi aritmatika pada bilangan real dengan mengajukan alasan yang masuk akal. Mereka dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan. Nah, pada fase D ini, di akhir murid SMP lulus diminta menguasai ini, yaitu tentang bilangan tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian nanti aljabar, demikian juga diuraikan, pengukuran juga demikian diuraikan, dan geometri, analisis data dan peluang. Nah, berikutnya ada fase berikutnya, fase E untuk kelas 10 SMA, sama fase F untuk kelas 11 dan 12 SMA. Kemudian fase F umumnya untuk kelas 11 dan 12 SMA pilihan, jadi memilih. Dan nanti materinya bilangan, aljabar dan fungsi, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang, fungsi kalkulus.